Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi senyawa hidrokarbon. Pada kegiatan pembelajaran 2 ini kita akan membahas mengenai tata nama dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, langsung saja pada yang pertama, yaitu alkana. Alkana merupakan alifatik jenuh. Alkana dinyatakan sebagai senyawa jenuh karena hanya memiliki ikatan tunggal, yaitu ikatan C dengan C. Selanjutnya yaitu C dengan H saja. Rumus umum alkana dapat kita lihat yaitu apa? CnH2n plus 2. Jika jumlah atom karbonnya diketahui, maka jumlah atom hidrogennya yang terikat pada atom C dapat ditentukan pula. Misalkan pada propana ada 3 atom karbon, maka propana memiliki rumus yaitu 2 kali 3 ditambah 2, hasilnya yaitu 8 atom hidrogen, dan rumus molekulnya adalah C3H8. Yang selanjutnya ada tabel deret homolog alkana. Bisa kita lihat, yang pertama yaitu ada metana dengan rumus molekul CH4. Selanjutnya ada etana dengan rumus C2H6. Yang ketiga ada propana C3H8. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat namanya, rumus molekul, dan rumus singkatnya. Lalu sampai yang terakhir ada ekiosana. Bisa kita lihat juga dalam tabel deret homolog alkana ini. Yang selanjutnya yaitu tata nama alkana. Yang pertama ada alkana tidak bercabang. Tata nama IUPAC untuk alkana tidak bercabang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama awalan yang menunjukkan jumlah atom karbon dalam satu rantai. Lalu yang kedua akhiran ana yang menunjukkan ikatan tunggal atau menandakan senyawa alifatik jenuh. Langsung saja kita lihat pada contohnya, yaitu terdapat contoh yang pertama terdapat 4 atom C sehingga mendapatkan awalan but dan mendapat akhiran ana, maka namanya menjadi butana. Itu gambarnya CH3, CH2, CH2, lalu CH3 yang terakhir. Untuk contoh yang kedua yaitu terdapat 8 atom C sehingga mendapatkan awalan okta dan mendapat akhiran ana, maka namanya menjadi oktana. Bisa kita lihat sendiri gambar dari oktana. Yang kedua yaitu alkana bercabang. Tata nama yang pertama menentukan rantai utama atau induk atau rantai karbon terpanjang, dan substituen atau cabang menunjukkan gugus yang terikat pada rantai utama. Nah, bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Itu penomoran dimulai dari yang paling ujung kiri yaitu CH3, lalu berikutnya CH2, lalu ke kanan lagi ada CH, lalu ke bawah ada CH2, dan ke kanan lagi ada CH3. Jadi ada 5 atom C, bukan ada 4 atom C. Jadi gambar yang benar yaitu gambar yang ada di sebelah kiri. Terdapat 5 atom C. Lalu penomoran rantai induk dimulai dari ujung atom yang paling dekat dengan cabang. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, itu penomoran dimulai dari sebelah kanan ya, dari CH3, lalu ke kiri ada CH2, lalu ke kiri lagi CH, dan seterusnya sampai pada atom C kelima yaitu CH3. Nah, mengapa kok dimulai dari yang sebelah kanan? Karena kita bisa lihat terdapat cabang. Nah, penomoran dimulai dari ujung atom yang paling dekat dengan cabang. Maka dari itu penomoran dimulai dari sebelah kanan karena cabang dimulai pada nomor 2. Nah, jika ada 2 rantai lurus terpanjang yang sama, pilihlah rantai yang paling banyak cabangnya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pilihlah rantai yang paling banyak cabangnya. Jadi, gambar yang sebelah atas itu merupakan gambar yang benar, dan gambar yang bawah merupakan gambar yang salah. Penomoran yang ketiga yaitu penulisan nama senyawanya mengikuti aturan. Nomor cabang, seret nama cabang, lalu tambah nama alkananya. Bisa kita lihat contohnya yaitu 3 seret metil pentana.
cabang atau substituen yang berasal dari gugus alkana yang disebut sebagai gugus alkil. Gugus alkil merupakan gugus alkana yang kehilangan satu atom H, sehingga rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Gugus alkil dimulai menurut induk alkananya dengan mengubah akhiran ana menjadi il. Contohnya yaitu pada cabang terletak pada nomor 3, seharusnya dalam tata nama alkana itu kan CH3 atau metana, lalu diganti menjadi metil sehingga penamaannya menjadi 3-metilpentana. Selanjutnya ada tabel nama dan struktur gugus alkil. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, nama trivialnya ada metil. Lalu di sebelah kiri itu ada gugus alkilnya CH3, lalu ada seretnya, dan nama IUPAC-nya adalah metil, dan seterusnya sampai di bawah itu. Selanjutnya, penamaan yang keempat, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka masing-masing atom karbon rantai utama yang mengikat substituen tersebut harus dituliskan. Jumlah substituen ditunjukkan dengan awalan di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya yang menyatakan berturut-turut jumlah substituen sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bisa kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yaitu ada 2,3 dimetilpentana. Kenapa dituliskan di situ di? Karena terdapat 2 cabang metil. Nah, itu yang di atas. Lalu contoh yang kedua, penamaannya 2,3,4 trimetilpentana yang memiliki 3 cabang metil yang terletak di atas. Penamaan yang kelima yaitu jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama jauh dari kedua ujung rantai induk, maka pilihlah yang memberikan jumlah nomor cabang yang paling sedikit. Penulisan nama senyawanya disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama substituen. Nah, letak cabangnya itu ada di nomor 2, lalu nomor 3, dan juga nomor 8. Lalu maka penomorannya dimulai dari yang bawah itu CH3, lalu berlanjut ke atasnya CH, dan seterusnya sampai di CH3 dengan nomor 9. Lalu penamaan yang terakhir pada nomor 6, awalan-awalan yang tidak diikuti dengan tanda hubung seperti sekunder atau dalam kurung sek, tersier dalam kurung ter tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sedangkan awalan iso dan neo tidak perlu dipisahkan dengan tanda hubung, tetapi harus diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contohnya itu ada 4 tanda hubung isopropil 3,5,6 trimetilnonana. Gambarnya bisa kita lihat, penomoran dimulai dari yang sebelah kanan hingga nomor 9 berada di sebelah kiri. Berarti bisa kita lihat cabangnya berada di nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Selanjutnya ada alkena. Alkena atau olefin pembentuk minyak merupakan hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 pada atom karbonnya. Alkena digolongkan sebagai senyawa tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap, sedangkan senyawa jenuh tadi hanya memiliki satu ikatan tunggal. Senyawa alkena paling sederhana adalah etena yang hanya memiliki 2 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Lalu rumus umum alkena yaitu CnH2n. Jika dibandingkan dengan rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2, alkena mengandung lebih sedikit atom hidrogen sehingga alkena tidak jenuh. Selanjutnya yaitu tata nama alkena. Untuk yang pertama, alkena tidak bercabang memiliki 2 aturan tata nama. Yang pertama, penomoran rantai dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap, sehingga atom karbon pada ikatan itu memperoleh nomor terkecil. Penulisan senyawanya mengikuti aturan sebagai berikut. Nomor ikatan rangkap, selanjutnya nama alkena. Contohnya 1 butena. Nah, penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi penomoran dimulai dari sebelah kiri.
hingga sebelah kanan. Yang kedua yaitu bila terdapat lebih dari satu ikatan rangkap 2, maka masing-masing atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 harus dituliskan dan digunakan akhiran diena, yaitu 2 buah ikatan rangkap 2 atau triena, 3 buah ikatan rangkap 2, dan seterusnya. Gambarnya contoh bisa kita lihat di bawahnya, yaitu yang benar di sebelah kiri 1,3 butadiena dan ada yang di sebelah kanan 1,2,4 pentatriena. Yang kedua, tata nama pada alkena bercabang. Aturan yang pertama yaitu menentukan rantai induk yang mengandung ikatan rangkap 2. Bisa kita lihat contoh yang di sebelah kiri. Yang warna hijau itu merupakan rantai utamanya dan yang warna kuning merupakan cabang. Bukan yang di sebelah kanan itu salah, karena ikatan rangkapnya tidak terdapat pada rantai karbon walaupun anggota karbonnya lebih panjang. Aturan yang kedua yaitu nomori rantai dari ujung atom karbon yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, jika ikatan rangkap berjarak sama dari kedua ujung rantai, penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Contohnya yaitu dilihat dari A, ikatan rangkap terdapat pada atom C nomor 2. Coba kita lihat pada gambar yang berada di tengah itu. Penomoran dimulai dari yang A, berarti ada di sebelah kiri. Kita hitung 1, 2, lalu berhenti, ada ikatan rangkap. Begitu juga dengan sisi B. Lalu jika kita lihat dari sisi B di sebelah kanan, 1, 2, 3. Maka penomoran dimulai dari ujung yang terletak dengan cabang. Cabang A terletak di atom C nomor 2, sedangkan cabang B terletak pada atom C nomor 3. Sehingga penomoran yang benar dimulai dari A. Yang benar berarti dimulai dari sisi sebelah kiri dahulu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penamaan senyawa alkena mengikuti aturan. Nomor atom cabang, seret nama cabang, seret nomor atom C yang terdapat ikatan rangkap, dan seret nama alkena. Contohnya ada 3 metil 1 butena. Yang kedua ada 2,3 dimetil 2 butena, dan yang ketiga ada 4 metil 1,3 pentadiena atau nama yang lebih singkatnya yaitu isoprena. Selanjutnya yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih substituen yang berbeda, penulisan namanya disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama substituen, yaitu ada 2 etil 3 metil 1 pentena, bukan 3 metil 2 etil 1 pentena, karena abjad E dengan M lebih dulu abjad E, sehingga yang benar adalah 2 etil 3 metil 1 pentena. Yang kelima yaitu awalan di, tri, sek, ters tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung seperti iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contohnya yaitu 3 etil 5 isobutil 1 nonena. Yang salah itu yaitu 5 isobutil 3 etil 1 nonena. Jadi yang benar yaitu etil dahulu karena huruf E dengan I lebih dahulu yang E. Yang benar yaitu 3 etil 5 isobutil 1 nonena. Selanjutnya yang terakhir yaitu senyawa hidrokarbon alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 di antara atom C yang saling berurutan. Untuk membentuk ikatan rangkap 3 diperlukan 6 elektron, sehingga jumlah atom H yang dapat diikat hanyalah 2. Contohnya yaitu etuna, merupakan struktur pertama senyawa alkuna yang mempunyai bentuk molekul linier atau lurus, sehingga sudut ikatan H, C, rangkap 3C adalah 180 derajat. Jadi bentuknya adalah lurus, maka sudutnya yang dibentuk yaitu 180 derajat. Selanjutnya ada rumus umum alkuna.
alkuna mengikat dua atom H lebih sedikit dibandingkan alkana. Oleh karena itu, alkuna lebih tidak jenuh daripada alkena. Rumus umumnya yaitu CnH2n-2. Nah, di bawah itu terdapat tabel nama, rumus struktur, dan rumus molekul beberapa senyawa alkuna. Bisa kita lihat yang pertama ada etuna dengan rumus molekul C2H2, propuna dengan rumus molekul C3H4, 1 butuna dengan rumus molekul C4H6, dan seterusnya hingga itu ada 1 hexuna dengan rumus molekul C6H10. Lalu tata nama pada senyawa alkuna. Yang pertama yaitu alkuna tidak bercabang. Ada dua tata nama. Yang pertama, jika memiliki atom C lebih dari 3, penomoran rantai dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap, sehingga atom karbon pada ikatan itu memperoleh nomor terkecil. Penamaan senyawanya dimulai dari nomor ikatan rangkap 3, lalu nama rantai induk. Nah, contohnya ada 1 butuna dan 2 butuna. Kita bisa lihat sendiri, contohnya ada di bawah itu. Yang kedua yaitu jika senyawa alkuna memiliki ikatan rangkap lebih dari 1, maka senyawa diakhiri dengan diuna atau 2 buah ikatan rangkap 3, atau triuna atau 3 buah ikatan rangkap 3. Contohnya ada 1,3 butadiuna dan ada 1,3,5 heksatriuna. Selanjutnya yaitu tata nama pada alkuna bercabang. Yang pertama, menentukan rantai induk atau rantai terpanjang dan cabangnya atau substituennya. Nah, bisa kita lihat warna yang hijau itu merupakan rantai induk dari alkuna. Lalu yang kuning itu adalah cabang. Yang kedua, nomori rantai dari ujung atom karbon yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, penomoran yang dekat dengan ikatan rangkap 3 dimulai dari sebelah kiri ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4 terdapat cabang, lalu 5, 6, dan 7. Lalu contoh yang kedua yaitu juga dari sebelah kiri karena ikatan rangkapnya berada di sebelah kiri, sehingga penomoran dimulai dari sebelah kiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu penamaan senyawa alkuna mengikuti aturan nomor atom cabang, lalu nama cabang, nomor atom C yang terdapat ikatan rangkap, setelah itu nama alkunanya. Contohnya ada 3 metil 1 butuna dan ada 4 etil 2,5 oktadiuna. Lalu penamaan yang terakhir, jika terdapat 2 atau lebih substituen yang berbeda, penulisan namanya disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama substituennya, yaitu 5 etil 4 metil 2 heksuna, karena huruf E dan M lebih dahulu huruf E, sehingga 5 etil 4 metil 2 heksuna. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai senyawa hidrokarbon dan tata nama pada alkana, alkena, dan alkuna. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.